Hai hai hai, kembali lagi bersama kami di podcast Bisik Gen Z. Kenalin nih, aku Nabila aku Hafiza, dan aku Ayu. nah di sini kita akan membahas tentang tema bijak bermedia sosial dalam perspektif Islam. Stop doxing. Nah teman-teman, kalian pernah tahu nggak sih ada banyak nih orang yang dibongkar habis-habisan identitasnya di sosial media cuma karena salah satu kesalahan mereka aja. Tahu nggak nih? Tahu pastinya. Pasti. Ya. Atau bahkan cuma gara-gara beda pendapat, alamatnya, nomor teleponnya itu tuh bisa kena sampai ke keluarganya gitu. Nah, itu tadi yang disebut doxing. Dan jujur aja ya, sekarang itu makin sering terjadi. Kadang itu dianggap sebuah hal yang biasa banget. Bener nih, itu udah dianggap biasa banget ya sekarang. Nah padahal ya kalau kita lihat itu dari perspektif Islam, ini tuh bukan cuma soal etika aja, tapi juga bisa jadi dosa yang besar untuk kita lakuin. Waduh. Nah, biar kita tuh nggak cuma sekadar asumsi nih ya. Jadi kita ajak nih narasumber hari ini. Halo, Hai. selamat datang Kak. Makasih ya Kak udah mau luangin waktunya kita. Iya, senang banget sih Kak. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik banget, senang juga bisa ngobrol sama kalian ya. Ya langsung aja ya Kak. Boleh Dengan Kak siapa? Dengan Kak siapa nih biar Kak penonton Eva. tahu. Oh Kak Ya. Eva ya teman-teman. Nah, Bukan Eva De Jong ya? Oh, bukan teman-teman. teman-teman. Nah jadi langsung aja nih kita mau nanya nih sama Kak Eva, sebenarnya doxing itu apa sih kalau menurut Kak Eva ini? doxing nih menurut pandangan saya itu tuh tindakan menyebarkan informasi, tapi tanpa seizin orang itu. Kayak misal contohnya hal yang umum tuh menyebarkan nomor rumah, nomor pribadi, menyerang, atau bahkan bikin mempermalukan gitu. Nah tujuannya tuh emang tujuan yang negatif dan nggak bagus gitu. Oh, berarti- Singkatnya itu ya. Oh iya. Berarti bukan sekedar spill info gitu ya, tapi udah masuk pelanggaran yang serius. Betul, karena setiap orang tuh kan punya privasi masing-masing ya. Dan yang bikin mirisnya Kak ya, kadang tuh pelakunya merasa ini demi keadilan, padahal caranya sudah pasti salah. Ya menurut kakak nih, kenapa sih seseorang bisa sampai tega buat ngelakuin hal gitu? Biasanya mungkin karena mereka punya gangguan juga ya, dan emosi yang ngebuat mereka tuh jadi kayak gitu. Ditambah lagi media sosial. Media sosial itu membuat orang merasa jadi anonim dan bebas gitu melakukan hal yang mereka pengen, hal yang mereka mau. Padahal media sosial kan juga bisa dilacak ya. Iya benar banget. Siapapun itu bisa ngelacak media sosial kita. Nah kenyataannya itu dampaknya tuh bisa besar banget ya ternyata teman-teman dari doxing ini. Iya, karena korban itu bisa takut atau trauma atau bisa juga kehilangan rasa aman nih untuk dia bisa berada di sekitar dan ngerasa nggak aman gitu dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Berarti efeknya ini bukan cuma di sosmed ya, tapi sampai di kehidupan dunia nyata gitu ya. Iya betul, Parah banget. sampai segitunya sih. Nah ini nih yang penting teman-teman buat kita ketahui dalam Islam sendiri itu gimana sih untuk memandang doxing nih menurut Kak Eva? Nah, kalau dalam Islam sendiri ya, menjaga kehormatan dan privasi orang lain itu sangat penting. Doxing itu jelas bertentangan dengan nilai tersebut. Bahkan tuh ada satu ayat yang pernah saya dengar itu dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Mungkin saya bacakan aja ya. Langsung artinya, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Kurang lebih begitulah ayatnya. Berarti udah jelas dilarang nih ya, sudah ada ayatnya gitu lah. Iya betul, karena doxing itu selain membuka aib bisa juga jadi ghibah atau bahan fitnah, karena dari mulut ke mulut itu bisa berubah gitu kan. Iya benar. Iya, dan kalau juga fitnah berarti dosanya lebih besar pastinya. Betul, karena informasi yang disebarkan itu pasti nggak benar atau bisa juga disebut hoax kan. Iya benar banget. Kalau dipikir-pikir nih, kadang kita tuh nggak sadar gitu. Misalnya ikut nge-share postingan cuma gara-gara perkara doxing tadi gitu. Iya, padahal kita nggak tahu ya kebenarannya. Tapi kayak ikut-ikut aja gitu, share, terus copy link gitu. Iya benar. Nah itu dia bagian dari masalahnya, makanya itu dalam Islam juga diajarkan untuk tabayun. Nah tabayun itu memastikan suatu informasi itu benar apa enggaknya gitu.
Oh, berarti pelaku utamanya ini yang ikut menyebarkan tuh juga punya tanggung jawab yang besar ya berarti dalam tindakan doxing ini. Betul sekali, makanya kita sebagai kayak pengguna media sosial, kita jangan cepat nyaring informasi gitu. Kalau misalnya kita nggak tahu nih kebenarannya apa, mungkin kita harus lebih memastikan lagi berita itu benar apa enggak. Nah, kalau kayak gitu Kak Eva, apa nih yang harus kita lakukan supaya kita lebih bijak dalam bermedia sosial? Mungkin kalau menurut saya ada beberapa ya yang bisa kita terapkan. Pertama, jangan mudah terpancing emosi. Terus yang kedua, tabayun tadi yang saya bilang, verifikasi informasi. Lalu yang ketiga itu ada hormati privasi orang lain. Karena kan setiap orang tuh ada juga yang mungkin nggak terbuka sama media sosial, dia Kita memang harus senang hormati, dan ya. nyaman sama privasi. Dan mungkin lebih baik diam aja ya, kalau nggak tahu kebenarannya itu daripada kita Ikut campur. menginformasikan yang nggak pasti kebenarannya. Setuju. Karena kadang juga cuma gara-gara satu klik share itu kita udah punya jejak digital yang itu tuh dampaknya gede gitu buat kehidupan sehari-hari juga. Itu nggak gampang untuk dihapus jejaknya di media sosial, itu bakal selalu ada sampai kapan aja. Nah, jadi dari pembahasan kita hari ini, kita jadi sadar nih teman-teman bahwa media sosial itu bukan sekedar tempat hiburan aja, tapi juga tempatnya ladang pahala ataupun dosa. Itu tergantung lagi nih kita bisa bijak menggunakan media sosial itu dengan hal yang baik atau enggak. Dan doxing itu jelas bukan solusi, justru malah menambah masalah. Betul, dan yuk teman-teman, jadi kita mulai lebih bijak ya, karena apa yang kita posting hari ini itu bisa kita pertanggungjawabkan nanti. Semoga kita dan teman-teman bisa lebih menjaga diri ya, baik di dunia nyata maupun di dunia digital yang bahaya banget itu guys. Benar-benar. Benar banget. Oke, mungkin podcast kita akhiri sampai sini. Sampai bertemu di podcast kita selanjutnya dengan tema-tema yang lebih menarik lagi ya teman-teman. Kita ini Kak ada penutupnya juga Ya. tadi kayak di awal tadi. Boleh Kakak bisa ikut? Boleh gimana tuh mungkin boleh diajarin dulu nggak sih? Bisik Gen Z gitu ya Saya Kak. Gen Z-nya ya. Gak apa-apa Kak, ya. Jadi sampai jumpa di segmen Bisik Bisik Gen Z.